Halo, apa kabar? Nama gue Rian, ini OSI pertama gue dan selamat datang di video TTT, tiba-tiba tutorial. Sesuai sama thumbnail dan judul di video ini, gue bakal ngerigging atau ngegerakin bagian-bagian mulut buat OSI keempat gue yaitu Ray. Karena gue bukan profesional, gue bakal ngejelasin ke kalian sebisa gue. Di sini gue ngeriggingnya pakai software Live 2D Cubism Editor Pro for Indie yang versi 5.3. Oke, langsung aja gue mulai tutorialnya. Sekarang ke bagian parameter, folder, mode atau mulut, terus ke bagian part. Show atau tunjukin folder guide, buka foldernya. Habis itu show atau tunjukin juga folder mode underscore chart, buka foldernya. Di dalamnya ada 16 bentuk mulut yang beda-beda. Gue bakal ngejelasin maksud dari nomor-nomor ini. Nomor yang pertama itu adalah buat parameter mode form. Nomor kedua buat parameter mode open. Contohnya yang guide ini 0_05, berarti nanti yang digerakin mode form di key point 0 sama mode open di key point 0.5. Terus yang ini -1_02, berarti mode formnya di -0.1 sama mode open di 0.2. Nah, semoga bisa pada ngerti ya. Lanjut select atau pilih ArcMesh guide ini. Caranya klik kiri sambil pencet Ctrl, terus ke inspektor, opacity-nya diubah jadi 20%, cari folder mode di part, pilih dua ArcMesh ini, lip_up_line sama lip_low_line, pilih parameter mode form, kasih key point di -0.1, 0, 0.5, dan 1. Selagi dua ArcMesh ini masih ke select, klik deform part edit atau pencet P. Kasih poin-poinnya, terus tinggal digerakin deh sesuai sama bentuk guide-nya. Di sini gue ngegerakin di key point 0.5. Terus select dua ArcMesh ini, lip_low_shadow_01 sama lip_low_shadow_02. Caranya sama kayak tadi. Habis itu select ArcMesh ini yang barusan tadi udah digerakin, copy gerakannya. Caranya di Ctrl Shift C, terus ke key point 1, di paste gerakannya, Ctrl Shift V, lanjut show ArcMesh guide yang ini. Habis itu ikutin gerakannya sesuai sama ArcMesh guide-nya. Sekarang ke key point -0.1, cari ArcMesh guide yang sesuai sama parameter mode form -0.1, yang mana adalah ArcMesh -1_0, yang ini. Nah, tinggal digerakin deh sesuai guide-nya. Lanjut show ArcMesh guide ini yang 0_02. Terus select 4 bagian-bagian ArcMesh ini, ke mode open, kasih key point di 0, 0.2, 0.5, dan 1. Slider parameternya digeser ke 0.2. Habis itu tinggal digerakin bagian mulutnya. Gue agak keganggu sama bagian dalam mulutnya, jadinya gue coba hide atau sembunyiin bagian-bagian mulut ini. Karena dua bagian ArcMesh ini berbagi deform part edit yang sama, jadinya gue coba hapus dulu pakai delete control point di tool details. Terus ditambahin lagi poinnya pakai add control point, tapi sekarang cuman buat ArcMesh lip_low_line. Bagian ArcMesh lip_up_line juga dikasih deform part. Lanjut show bagian ArcMesh ini. Jadi kalau diperhatiin, gua ngegerakin bagian-bagian mulutnya berurutan, terutama buat parameter mode open. Kayak folder mode_0 dulu, terus 0_02, 0_05, 0_1, nanti lanjut ke folder mode_05, habis itu ke 05_02, 05_05, 05_1, dan seterusnya.
Select 4 arc mesh ini, pastiin di key point 0.5, terus copy gerakannya, habis itu paste ke key point 1 biar gampang buat digerakinnya. Gunain cara ini buat kedepannya. Buat ngegerakin bagian-bagian mulut bisa juga pakai deform brush tool. Buat sekarang hasilnya kayak gini. Sekarang show bagian-bagian mulut ini. Terus select 4 arc mesh ini, tambah key point di parameter mode form sama mode open. Buat yang mode form, penempatan key pointnya di minus 0.1, 0, 0.5, dan 1. Kalau yang mode open, key pointnya di 0, 0.2, 0.5, dan 1. Karena default atau bawaan lidahnya agak ke atas, jadi gue sedikit turunin dulu. Terus gua copy paste gerakannya ke semua key point parameter mode form sama mode open. Habis itu tinggal digerakin deh. Bagian folder inner underscore mode-nya di show. Terus select 2 arc mesh ini, habis itu hide bagian-bagian arc mesh ini di key point 0 dan 0, gerakin arc mesh-nya kayak gini, sembunyiin bagian gigi belakangnya. Terus kalau mulutnya kebuka, gerakin lagi gigi bagian belakangnya kayak gini. Buat bagian-bagian arc mesh gigi belakang ini, pas di key point 0 dan 0, di copy gerakannya, terus di paste ke setiap key point yang ada di parameter mode form. Lanjut lagi ngegerakin bagian-bagian mulutnya. Terus pilih arc mesh ini ke parameter ini mode form, key pointnya di minus 0.1, 0, 0.5, dan 1. Terus kalau yang mode open, key pointnya kasih 2 aja di 0 dan 1. Setiap di parameter mode open, key point 1 turunin aja arc meshnya. Dikira-kira aja penempatannya atau bisa ikutin gua. Nah, hasilnya kayak gini. Habis itu buat parameter yang baru. Klik ini, create new parameter, namanya mode X, terus ID-nya parameter mode X. Range atau rentan key point-nya di minus 1, 0, dan 1. Select 4 bagian-bagian arc mesh ini lagi, kasih warp deformer, namanya bebas apa aja. Warp divisionnya kalau gua di 15x15, terus create. Habis itu ke modeling, edit form, terus pilih expand warp deformer. Di sini gua sedikit lebarin warp deformernya. Caranya kontrol tahan plus klik kiri ke bagian yang garis merah ini. Kalau garisnya berubah jadi warna biru berarti berhasil.
Kayak di video sebelum-sebelumnya, setiap kali pakai fitur Expand Warp Deformer, pasti bagian Warp Divisionnya keubah. Jadi di sini gue mau ubah-ubah dulu nomornya. Kasih parameter mode X 3 key point, geser slidernya ke -1, siapin deform brush tool, buka mulutnya. Kalau gua di posisi key point 0 dan 1, gerakinnya kayak gini. Karena key point di -1 berarti gerakin ke kiri, terus kalau key point di 1 berarti ke kanan. Kalau udah, klik 3 garis ini, pilih motion mirroring, klik OK. Jadinya kayak gini. Yang terakhir gue bakal ke edit, terus pilih search and replace, klik icon-icon ini. Habis itu cari warp deformer mana yang ID-nya nggak sesuai sama namanya. Nah, ini nggak sesuai nih sama namanya, jadinya gua coba ubah dulu. Caranya klik warp deformer ini, terus ke bagian bawah klik ini. Habis itu before replacement-nya isi sama kayak ini, yang mana warp. Terus buat yang after replacement isi kayak yang ini, mode_X. Kalau udah keganti, tinggal klik replace terus oke. Videonya sampai di sini dulu. Terima kasih bagi yang udah nonton dari awal sampai detik ini. Buat yang nonton silahkan di like dan subscribe biar gue bisa terus semangat ngebuat kontennya. Kalau mau ada yang ditanya silahkan komentar aja di video ini atau DM di Instagram gue.